الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعين رجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويأجرنا بزمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihi wa fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Sudah kita bicarakan sifat Allah yang jumlahnya ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 perkara yang jaiz, ditambah 10 keimanan di dalam perkara jaiz.
Kemudian kita akan bicara selanjutnya tentang derajat sifat. Sifat yang 20 yang wajib bagi Allah itu derajatnya berisi sifat apa saja. Kalau cuman taunya sifat, nanti 20 itu sifatnya sama semua, sifat semua, tapi kedudukannya berbeda-beda. Sifat yang telah kita bicarakan 20 yang wajib bagi Allah, maka menurut pendapatnya Imam As-Sanusi, maka derajatnya ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Yang ketiga namanya sifat ma'ani. Yang keempat maknawiyah. Ini 4 derajat sifat. Sifat ma'ani, sifat pertama namanya sifat nafsiyah. Apa pengertian sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah disebut juga sifat dzati. Sifat dzati maksudnya sifat yang tidak menunjukkan kepada perkara lain selain dirinya. Sifat yang tidak menunjukkan pada perkara lain selain hanya menunjukkan kepada zatnya itu sendiri. Kayak kamu ngomong, ada orang menyifati sesuatu dengan ada. Saya bilang begini umpamanya, ada orang. Ada orang. Kalau saya ngomong ada orang, yang terfikir apa? Perempuan apa laki, kecil apa gede, tua atau muda, terfikir enggak? Hah? Nah, itu namanya baru terfikir wujudnya doang, adanya doang. Oh, ada orang. Oh, berarti ditemukan fisiknya. Di kalimat ada itu belum menunjukkan pada yang lain, baru menunjuk kepada fisiknya ada. Sifatnya belum kita ketahui, mau itu perempuan atau laki, kecil atau gede, tua atau muda, belum tahu. Saya ngomong begini, ada mobil. Yang tergambar apa? Itu doang. Belum ngerti ini mobilnya merek apa, warnanya apa, besar atau kecil, mobil-mobilan apa mobil beneran, ya, belum tahu. Pokoknya ada mobil. Jadi kalimat ada itu kalimat wujud, disebut sebagai sifat nafsiyah karena kalimat wujud itu tidak menunjukkan kepada perkara yang lain, hanya menunjuk pada dirinya sendiri. Kita ngomong begini, ada Allah. Ya, Allah itu ada. Ini kalimat ada itu pokoknya ada, bisa ditemukan fisiknya, bisa ditemukan zatnya, begitu loh. Kita belum tahu ini sifatnya apa, belum tahu. Jadi kalimat ada itu hanya menunjukkan kita kepada keberadaan dirinya, keberadaan dirinya sesuatu. Jadi disebut dengan katakan dengan sifat ada. Ulama mengatakan sifat ini namanya sifat nafsiyah atau sifat yang menunjukkan kepada keberadaan dirinya sesuatu.
belum menunjukkan kepada makna yang lain, nggak ada, nggak menunjukkan pada sifat perbuatan, belum. Contohnya di sini dikatakan dengan menempat pada sebuah benda, pada ruangan secukup dirinya sendiri atau seukuran dirinya sendiri. Setiap ada benda pasti menempati sebuah ruangan seukuran dirinya sendiri. Ya, setiap kita ngomong benda, ada benda. Kalau saya ngomong ada benda, yang terpikir ya sebuah benda, sesuatu yang dia punya sebuah ruangan, sesuatu yang dia punya sebuah tempat. Karena tiap-tiap benda itu pasti punya tempat. Kita belum tahu ini bendanya apa, ini meja atau lemari atau kursi. Kalau saya ngomong ada benda, oh berarti ada sesuatu yang bertempat. Ya, jadi kalimat ada itu tidak menunjukkan pada yang lain, kan? Ada orang, ada pesawat, ada piring, ada rumah. Jadi ada itu ketika disifatkan pada sesuatu, maka dia menunjukkan hanya kepada keberadaan dirinya sendiri, tidak menunjukkan pada yang lain. Maka yang demikian itu oleh ulama disebut namanya sifat nafsiyah. Adapun sifat nafsiyah yang wajib bagi Allah itu cuman satu, yaitu wujud. Nafsiyahnya Allah cuman satu, yaitu wujud. Kalau nafsiyahnya kita berapa? Nafsiyahnya kita berapa? Lebih dari satu. Ya menempat, ya wujud. Wujud juga nafsiyah. Kita juga punya nafsiyah lain, namanya apa? Bertempat. Selain kita itu ada, kita itu adanya pasti bertempat. Selama kita itu ada, selalu kita itu punya tempat. Maka nafsiyah kita itu selain disebut ada, disebut juga kita itu punya tempat. Yang berkaitan sama kita apalagi yang lainnya? Zaman, arah, itu nggak bisa pisah dari kita, itu semuanya. Ya, kalau nafsiyah bagi Allah dari sifat yang 21 sifat namanya nafsiyah, yaitu sifat apa? Wujud. Yang kedua namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah contohnya apa? Ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafat lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Ada 5 sifat yang disebut sifat salbiyah. Apa itu disebut sifat salbiyah? Sifat salbiyah itu maknanya sifat nafi atau sifat adamiyah. Sifat adamiyah artinya sifat bangsa tiada. Bukan sifatnya tiada, bukan, tapi sifat yang mengandung makna meniadakan sesuatu. Jadi sifat itu di dalam makna kandungan sifat itu punya kandungan meniadakan sesuatu. Bukan sifatnya yang tiada, tapi kandungan sifat itu meniadakan sesuatu.
Kalau tadi yang pertama kan sifat yang maknanya menunjuk kepada dirinya sendiri. Nah, yang kedua ini salbiyah namanya sifat yang menunjukkan kepada sesuatu makna yang ditiadakan dari dirinya. Jadi ada satu makna yang dengan sifat ini makna itu harus tiada pada dirinya sesuatu. Contoh, sifat qidam. Sifat qidam itu artinya apa? Dahulu. Dahulu itu adalah sifatnya makhluk. Kalimat dahulu itu aslinya itu sifatnya makhluk. Kalau sifat dahulu ini mau jadi sifatnya Allah, mau disebutkan pada Allah, maka makna yang terkandung yang menjadi sifatnya makhluk harus ditiadakan, biar sifat itu pantas jadi sifatnya Allah. Kalau cuman disebut qidam, nanti maknanya akan sama dengan qidam yang ada pada kita. Qidam yang ada pada kita itu maknanya ada permulaannya. Dulu yang jadi sifat kita itu artinya ada permulaannya. Ya. Nabi Adam dulu, kapan permulaannya? Monas dari dulu, kapan permulaannya? Ka'bah dari dulu, kapan permulaannya? Setiap yang jadi sifat kita disebut dulu itu pasti punya permulaan. Lah, kalau dulu mau jadi sifatnya Allah, maka tiada permulaan. Harus permulaannya itu dihilangkan hingga maknanya nggak sama dengan makna yang ada pada kita. Dulu bagi Allah maknanya tiada permulaan. Kalau dulu pada kita artinya ada permulaan. Jadi sifat salbiyah itu sifat yang maknanya mengandung ketiadaan, artinya meniadakan sesuatu yang tidak layak disifatkan kepada Allah. Sama saja apa? Sifat yang mensucikan Allah dari segala sifat yang tidak pantas bagi Allah. Karena sifatnya makhluk itu kan nggak boleh disifatkan pada Allah. Maka dengan sifat salbiyah ini, semua yang ada sifat yang mirip-mirip makhluk kita bersihkan, hingga ketika kita menyebut sifat itu sudah tidak tergambar lagi keadaan makhluk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau nggak disalbiyahkan, nggak dibersihkan, ketika menyebutkan sifat itu nanti akan tergambar keadaan seperti makhluk. Tuhan itu dulu, oh Tuhan dulu, Ka'bah juga dulu. Nanti duluan mana? Nah, begitu akhirnya. Duluan mana Ka'bah sama Allah? Duluan mana matahari sama Allah? Ini nggak boleh demikian. Harus dibersihkan. Oh, Allah itu harus makna qidamnya itu tiada dulu, tiada permulaan. Hingga ketika menyebut Allah itu dulu, oh maknanya tidak ada awalnya. Nah, gitu. Kalau Monas dari dulu, oh artinya ada permulaannya. Ya. Yang kedua, sifat baqo. Apa artinya baqo? Abadi, kekal. Atau baqo itu artinya diartikan maknanya akhir sesuatu. Kalau qidam itu awal dulu, kalau baqo artinya akhir.
Baqo artinya akhir. Kalau baqo ini mau jadi sifatnya Allah, maka maknanya harus ditiadakan. Allah itu tiada berakhir. Jadi kalau baqo mau jadi sifatnya kita, itu diartikan sesuatu yang akhir. Nah, kalau Allah kok disebut akhir bagaimana? Oh, Allah itu yang terakhir gitu. Allah yang duluan juga yang terakhir gitu. Nanti jadinya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Wah, bisa berapi itu jadinya begitu. Jadi kita bagi Allah maknanya tiada awal. Baqo bagi Allah maknanya tiada akhir, atau tidak akan pernah ditemukan akhirnya. Terus sifat mukhalafah lil hawadis, maknanya sifat mukhalafah lil hawadis berbeda. Kita juga punya sifat berbeda. Saya berbeda sama kamu, saya berbeda sama meja, saya berbeda sama matahari. Tapi makna bedanya itu boleh saja ada persamaannya. Jadi walaupun saya itu punya perbedaan, tapi saya juga punya persamaan. Saya kalau sama manusia kan sama-sama manusia. Saya kalau sama meja ya beda. Tapi kalau saya sama manusia sama. Berarti walaupun disebut saya ini punya perbedaan, tapi saya masih punya persamaan. Lah, kalau beda yang jadi sifatnya Allah, maknanya tidak ada persamaannya, gitu. Tidak mungkin Allah itu punya persamaan. Wujudnya, sifatnya maupun perbuatannya tidak akan ditemukan persamaannya. Kalau kita kan enggak, wujudnya enggak sama, mungkin sifatnya sama. Sifatnya enggak sama, mungkin kerjaannya sama, kan bisa. Laki perempuan enggak sama, tapi sama-sama kerjaannya makan, kan sama. Oh, sama-sama kerjaannya duduk, oh kan sama. Itu masih punya persamaan walaupun ada perbedaan, tapi tidak menutup dirinya punya persamaan. Kalau Allah bagaimana? Kalau sifat beda mau jadi sifatnya Allah, maka harus dimaknai tidak ada persamaannya. Terus yang keempat, sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Ini dikecilin dikit bisa? Kecilin aja bisa. Kayaknya kemerubut. Apa sifat apa? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maknanya Allah berdiri sendiri. Sifat berdiri sendiri itu juga jadi sifatnya kita. Kita itu juga boleh disebut berdiri sendiri. Juga bisa juga kadang disebut berdiri pada yang lain. Contoh, sekarang si Udin sudah mandiri, sudah nggak butuh bantuan kawan-kawannya. Dulu si Udin pertama kali kerja itu yang bantu kawan-kawannya banyak. Sekarang dia sudah berhasil, dia jadi orang yang mandiri, tidak butuh bantuan yang lain.
Jadi sifat qiyamu binafsi itu juga boleh jadi sifatnya kita gitu loh. Sesuatu yang berdiri sendiri, tidak butuh pada yang lain. Tapi walaupun kita itu berdiri sendiri, tapi masih ada butuhnya pada yang lain. Lah, kalau berdiri sendiri jadi sifatnya Allah bagaimana? Maknanya tidak butuh pada yang lain. Jadi Allah itu murni berdiri sendiri, tidak pernah butuh sama yang lain. Kalau kita disebut berdiri sendiri, tapi masih disebut butuh pada yang lain. Butuh apa? Butuh dibantu. Yang paling dasar butuh apa? Diciptakan. Walaupun ini maunya nongol nih, ini sudah ada. Dia sekarang nggak butuh sama yang lain. Mau sudah ada ya nggak butuh lagi sama yang lain. Tapi adanya dia ini butuh sama yang menciptakan. Walaupun dia nggak butuh sama yang lain, tapi dia butuh sama yang menciptakan. Qiyamu binafsi yang jadi sifatnya Allah, maknanya mau menolak semua makna kebutuhan. Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Apa aja kira-kira? Allah nggak butuh diciptakan. Allah nggak butuh disempurnakan. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh dibantu kalau kerja. Allah itu kalau menciptakan sesuatu nggak butuh dibantu. Artinya Allah itu tidak pernah bikin air untuk bikin subur, nggak pernah Allah. Allah tidak pernah bikin air untuk bikin subur, nggak pernah. Karena Allah bisa menyuburkan sesuatu nggak pakai air. Adapun air itu dibikin, itu terserah Allah. Mau bergandengan sama subur boleh, nggak sama subur juga boleh, karena Allah untuk bikin subur itu tidak butuh air. Allah bikin api itu Allah bukan membantu Allah untuk memanaskan sesuatu. Allah nggak butuh bantuan siapapun dalam menciptakan hambanya. Hambanya Allah itu, Allah menciptakan hambanya itu mudah. Kalau Quran ngomongnya apa? Kun fayakun. Kan nggak ada repotnya, nggak pakai bantuan, nggak pakai alat, nggak pakai perabot, nggak pakai. Jadi jangan dianggap Allah itu kalau mau bikin sesuatu perlu bantuan, tidak. Jadi qiyamu binafsih yang jadi sifatnya Allah itu maknanya apa? Maknanya berdiri sendiri, tidak butuh sama yang lain. Nah, kalau Tuhan itu tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kamu paham nggak? Paham nggak? Enggak. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kayak apa contohnya? Kayak tangan. Satu tapi tiga jari. Loh, jarinya kok tiga tapi satu tangannya. Ini mau diomong pisah-pisah ya nggak bisa, mau diomong kumpul ya nggak bisa. Tangannya satu tapi tiga jari. Loh, jarinya tiga tapi satu. Nah, maksudnya apa? Yang demikian menunjukkan tidak bisa pisah. Kalau nggak bisa pisah berarti saling membutuhkan, saling keterkaitan. Kalau saya mau pegang ini nggak bisa sendiri, harus sama yang lainnya, saling membantu. Kalau Tuhan demikian berarti lemah, berarti dia membutuhkan yang lain. Nah, kalau ditanya tiga ini yang duluan ada yang mana? Hah?
Masa bareng? Hah? Masa bareng? Nah kalau bareng kok enggak 5 loh? Kok 3 milihnya? Sunatullah 3 apa? Sunnah Rasul maksudnya. Hah? Gitu loh maksudnya. Jadi kita mikirnya yang normal, kita mikir yang cerdas. Kalau memang Tuhan itu 3 berarti tidak berdiri sendiri gitu loh. Maknanya dia masih membutuhkan yang lain. Kalau nggak ada yang lain, dia nggak bisa disebut Tuhan. Makanya demikian, bukan Tuhan yang kita imani. Tuhan yang kita imani tidak membutuhkan yang lain. Dia berdiri pada dirinya sendiri. Kalau dia mau menciptakan, dia nggak berurusan sama yang lain. Kalau Tuhan kalau mau menciptakan harus berurusan sama yang lain, berarti tidak berdiri sendiri. Ini kita diajak berpikir rasional, diajak berpikir secara benar. Mudah-mudahan yang dengar nanti bisa berpikir juga dengan benar, karena selama ini mereka nggak pernah diajak berpikir demikian. Karena ketika mereka bertanya, kalau nanya nggak iman, kalau nanya nggak iman, berarti nggak boleh nanya, nggak boleh ikut aja. Selamanya nggak menemukan kebenaran. Karena kata Nabi, as-su'al babul ilm. Pertanyaan itu pintunya ilmu. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada ilmu. Bagaimana itu mau dapat ilmu nggak ada pertanyaan? Nah, ketika orang mau bertanya dilarang, lah apa yang akan diperoleh? Pengetahuan. Sedangkan iman itu berkaitan sama pengetahuan. Ini yang jadi prinsipnya Ahlus Sunnah demikian. Jadi orang yang berilmu itu bisa mengimani dengan benar. Jadi kita mengimani Allah itu berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri, berarti tidak butuh segala sesuatu. Jadi lagi-lagi punya makna tiada. Yang terakhir wahdaniyah. Artinya apa? Esa. Sifat yang mengandung makna tiada yang lain. Allah itu esa, artinya tiada lainnya. Matahari berapa? 1. Bumi berapa? 1. Tapi boleh saja ada lainnya. Kamu melihat matahari 1 itu kan pada 1 galaksi. Di dunia ada berapa galaksi? Di jagat ini ada berapa galaksi? Hah? Miliaran. Disebut namanya tata surya. Dalam tata surya itu banyak matahari-matahari yang dikelilingi oleh planet-planet sana matahari, planet sana matahari, planet. Nah, kita salah satu matahari yang dikelilingi oleh planet-planet. Jadi jangan dikira matahari cuma 1 ini doang, enggak. Bulan, bintang, demikian. Jadi kita ini disebut 1 boleh. Ini botol 1. 1 berdua ini. 1. Kalau 2 jereng mata kamu berarti. 1. Kalau ada botol lagi 1 lagi boleh nggak? Boleh. Ini apa, lampu 1, ada lampu lagi 1 lagi boleh. Ini kipas 1, ada kipas lagi 1 boleh. Kalau Allah 1, tapi maknanya tidak mungkin ada lainnya, mustahil ada lainnya. Itu namanya berdiri sendiri, esa. Kalau 3 ya nggak bisa berdiri sendiri. Yang bisa berdiri sendiri pasti yang esa. Maka itulah yang disebut Tuhan, yang berdiri sendiri, yang tidak butuh pada segala sesuatu yang lainnya. Jadi Allah itu kita imani zat yang esa. Apa artinya esa bagi Allah? Nggak ada lainnya.
Saya kan juga satu. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas itu ada 2 kalimat satu. Ya. Ada berapa kalimat? Kalimat ahadnya ada berapa? Surat Al-Ikhlas kalimat ahad ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 2. Mana saja? Qul huwallahu ahad. Terus walam yakun lahu kufuwan ahad lagi. Ya kan? Jadi ahad yang pertama jadi sifatnya Allah, ahad yang kedua jadi sifatnya makhluk. Nah, sifat yang kedua maknanya apa? Ini boleh ada lainnya. Walaupun boleh disebut satu, tapi mungkin saja ada lainnya. Nah, kalau Allah disebut satu, maknanya tidak mungkin ada lainnya. Atau dalam bahasa lain disebutnya apa? Disebutnya apa? Satu-satunya. Kalau satu-satunya ada lainnya enggak? Kayak ibu kamu berapa? Satu maknanya satu-satunya. Karena enggak mungkin yang melahirkan saya 2 itu enggak mungkin. Ibu saya sebut satu, tapi maknanya satu-satunya gitu. Ya, tiada lainnya. Jadi salbiyah ada berapa? 5. Qidam, baqa, mukhalafalil awadis, qiyamuhu binafsi, terus wahdaniyah. 5 ini semuanya punya makna tiada. Tiada awal, tiada akhir, tiada sama, tiada butuh pada yang lain, tiada duanya. Maknanya apa? Tiada. Maka karena mengandung makna tiada semua disebut sifat salbiyah. Menunjukkan bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga menunjukkan pada makna membersihkan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Maka kalau kamu tahu sifat salbiyah ini, kalau kamu zikir apa? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Artinya apa? Kamu rukuk subhana rabbiyal a'la, rukuk subhana rabbiyal azim, kamu sujud subhana rabbiyal a'la. Ini semua kalimatnya mensucikan. Nah, ketika mensucikan Allah, berarti 5 sifat ini harus kamu ingat. Allah itu maha suci. Kalau ditanya suci dari apa? Segala macam itu apa? Dari hadas. Suci dari segala sifat makhluk, begitu maksudnya. Suci dari segala sifat makhluk yang tidak layak baginya. Suci dari segala sifat yang tidak pantas disifatkan bagi sifatnya Allah. Maka dia maha suci. Nah, diantaranya apa? Diantaranya 5 ini. Sifat salbiyah bukan cuma 5, tapi 5 ini mencukupi untuk kita mensucikan Allah. Dengan 5 sifat ini tidak tergambar lagi adanya persamaan Allah dengan makhluk. Wujudnya nggak berawal, nggak berakhir. Kalau makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Tapi nggak sama. Fisiknya berbeda, sifatnya berbeda, perbuatannya berbeda, kan nggak sama ini. Makanya harus dimaknai dengan keadaan yang sesuai. Terus dia berdiri sendiri, nggak sama dengan kita masih boleh butuh sama yang lain. Dia esa, nggak ada duanya. Kalau kita boleh ada lainnya. Jadi ini semua sifat ini sifat salbiyah yang mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak bagi Allah. Nah, kalau kamu bisa, maka sifat inilah yang harus kita hadirkan ke dalam hati kita ketika kita zikir subhanallah. Terus jangan terus subhanallah, subhanallah. Saya jarang dengar
Orang kalau habis sholat baca subhanallah saya jarang dengar. Seringnya saya dengar apa? Banallah, 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 banallah. Ini baca apa sih, dengar kok banallah, banallah, banallah. Saking cepatnya bukan subhanallah, banallah, 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 banallah. Nanti kalau Allah Akbar, bar. Ini kok bar ini selesai bubar apa gimana sih? Bu yang pelan kalau dikir subhanallah, subhanallah, banallah, 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 banallah. Subnya nggak kelihatan kedengeran, saya dengarnya banallahnya subhanallah, subhanallah. Ya, jadi ini sifat yang mensucikan dari perkara yang tidak layak bagi Allah. Kita masuk Isya, kita adzan sebentar. Ya, jadi kita sambung sedikit tentang kesimpulan sifat yang sudah kita bicarakan, yaitu dua macam sifat. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salbiyah. Jadi orang yang nanti tidak tahu derajat-derajatnya sifat, berarti dia nggak bisa mengenali Allah. Sifat 20 itu nggak bisa dikenali. Ini maknanya untuk apa? Tapi dengan tahu derajatnya sifat, kamu tahu, oh sifat 20 itu punya makna yang berbeda-beda. Oh, yang pertama wujud, maknanya menunjukkan pada dirinya Allah. Oh, sifat yang kedua namanya salbiyah, menunjukkan pada kesucian Allah, bahwa Allah itu maha suci dari segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Makanya kalau kita zikir subhanallah, zikir mensucikan Allah, kan zikir kan macam-macam. Ada apa aja? Tahlil, ada tahmid, ada tasbih. Nah, tasbih itu apa? Tasbih itu. Tasbih itu tasbih. Tasbih itu apa? Nah, tasbih itu ucapan subhanallah, ucapan mensucikan Allah. Kalau ditanya mensucikan Allah dari apa? Karena suci ini macam-macam. Nabi Muhammad suci enggak? Anak yang baru lahir suci, orang yang habis wudhu suci semua inilah. Allah suci, Allah maha suci. Suci dari apa? Suci dari semuanya, dari hadas ya suci, dari dosa ya suci, dari wah ini namanya nggak cocok. Jadi sucinya Allah jangan disamakan dengan sucinya yang lain. Kalau Nabi itu orang suci, artinya dia terjaga dari kesalahan, nggak punya dosa, nggak punya. Kenapa kok nggak punya dosa? Ada perintah tapi nggak pernah salah. Perintahnya ada tapi dia nggak pernah salah. Kenapa? Allah menjaga. Namanya maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, dijaga oleh Allah. Kita juga punya perintah untuk kita, tapi kita nggak maksum, makanya sering ngelakuin kesalahan. Nah, Nabi suci dari salah. Kalau anak kecil belum punya kesalahan, karena belum punya potensi melakukan sesuatu, belum ada perintah, belum ada larangan, hingga nggak bisa terkena dosa ataupun pahala. Jadi jangan sampai kita salah mensifati suci bagi Allah. Allah itu maha suci. Suci dari apa? Harus kita paham, suci dari segala persamaan dengan makhluk, suci dari segala yang tidak layak disifatkan bagi Allah. Ada berapa yang tidak layak disifatkan bagi Allah? Yang enggak terbatas. Bukan laki, bukan perempuan, enggak makan, enggak tidur, enggak minum, enggak duduk, enggak terbatas. Segala yang ada pada kita itu enggak mungkin ada pada Allah, dan itu suci Allah dari semua itu. Tapi 5 ini sudah cukup.
Kalau mau kita jabarkan nanti semuanya masuk ke 5 ini, begitu loh. Jadi kamu pegang 5 ini sudah cukup sebagai alat hati kamu bisa mensucikan Allah dari adanya persamaan dengan makhluk. Jadi di pikiran kamu itu nggak akan seliwer kayak gini kali Tuhan ya, kayak gini kali ya, kayak gini. Oh sudah nggak ada, bersih. Kenapa? Kamu sucikan Allah dari segala macam persamaan dengan makhluk. Apalagi kok ada yang menganggap yang kayak makhluk ini jadi Tuhan, oh tambah aneh lagi itu. Ya, jadi kita nggak terfikirkan sama sekali segala macam sesuatu yang itu ada kemiripan dengan makhluk, maka harus kita sucikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah maknanya sifat salbiyah. Nanti insyaallah kita sambung yang akan datang bicara 2 sifat lagi, yaitu sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hati kita hati yang roseh, hati yang paham kepada ilmu, hati yang dipenuhi dengan pengetahuan, hati yang bisa mengenal sifat-sifat Allah dengan benar, kenal sifat-sifat Allah dengan dalil, kenal sifat Allah dengan yakin. Hati kita enggak tergoncang-goncang oleh berbagai macam fitnah. Hati kita dikuatkan oleh Allah, hati kita dikokohkan oleh Allah, iman kita tabit dari dunia sekarang sampai hari kematian kita insya Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna بأننا اقتربنا وأننا أسربنا على لظى أشربنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.